Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Panggung perdebatan teologis hari ini seringkali menyajikan pemandangan yang menggerikan sekaligus mengenaskan. Klaim memegang kebenaran mutlak yang digelorakan dengan retorika lantang mendadak rubuh, kaku, dan lumpuh total saat dihadapkan pada ketelitian naskah kitabnya sendiri. Ada ilusi besar yang selama ini dipelihara oleh tradisi dogmatis, di mana kemampuan mengeja lafaz Arab, menghafal jargon mimbar, dan memburu pahala mekanis dianggap setara dengan penguasaan substansi hukum serta konsistensi berpikir. Padahal, ketika naskah dibedah secara jujur, objektif dan tekstual secara jujur, seluruh apologetika hafalan itu seketika kehilangan taringnya dan menyisakan komedi teologis yang memprihatinkan. Lewat perdebatan ini, Edis TV tidak sekedar melancarkan sanggahan spontan atau perdebatan kusir tanpa arah. Edis TV sedang melancarkan operasi bedah hermeneutika untuk menelanjangi krisis logika di tubuh penganut dogma. Ketika sebuah kelompok begitu agresif menghakimi pandangan hidup orang lain menggunakan kacamata tradisinya, mengapa saat naskah suci mereka sendiri dibaca secara lugas, eksplisit dan harfiah apa adanya, para pembelanya justru panik? Mereka sibuk melakukan akrobat kata, menggunakan analogi yang saling membatalkan, hingga akhirnya melarikan diri di balik tameng pseudo-spiritualis demi menyelamatkan doktrin rapuh yang mereka genggam. Anda udah nyimak dari awal, Bang? Lanjut, Bang. Gimana, Bang? Anda sudah nyimak dari awal? Nyimak sih dikit, baru juga Ya. gabung. Gimana, Bang Ya. Estis? Jadi menurut Allah, hidup ini hanyalah bercanda, senda gurau, betul? Betul, setuju. Nah, betul. Sedangkan kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat, betul? Betul, Bang. Oke, jadi selama di dunia nggak usah serius-serius, bercanda aja, betul? Betul. Iya. Nah, jadi kalau ada orang lomba baca Quran, nanti hadiahnya miras, ya namanya bercanda, betul? Nggak gitu juga perspektifnya, Bang. Oh, silakan jelaskan gimana. Bercanda itu kan ada banyak versi, ada bercanda yang sehat, ada bercanda yang nggak baik, gitu. Kalau candaannya sehat, ya tentu hasilnya juga baik. Kalau candaannya nggak sehat, ya tentu hasilnya juga nggak akan baik, gitu. Contoh nih, kita itu kan hanya pelaksana. Tokoh yang menciptakan kehidupan ini kan Allah. Jadi kita di sini hanya menjalankan peran kita, Bang. Seperti kita main sandiwara. Walaupun kita mendapatkan peran sebagai orang jahat ataupun peran sebagai orang baik, selama kita menjalankan peran itu dengan sempurna, maka kita akan mendapatkan bayaran kita sesuai dengan peran kita itu, gitu loh, Bang. Jadi kalau candaannya baik ya hasilnya baik. Nah, masalahnya dari ayat ini apa sih, Bang? Masalahnya kenapa orang Islam pada serius? Memang dikatakan dunia ini hanyalah ladang tempat bermain, tempat senda gurau, sedangkan kampung akhirat itu lebih baik. Makanya kita dituntun hidup itu supaya tidak terlalu serius di dalam kehidupan di dunia. Tetapi Iya, makanya itu tadi, jangan serius-serius dalam hidup ini. Kalau kerja bercanda, ya kan? Kalau ngapa-ngapain harus bercanda. Karena kalau serius nanti Anda menganggap dunia ini tempat yang serius, padahal kata Allah dunia ini adalah tempat bercanda. Ya, maksudnya itu jangan terlalu serius itu di dalam
menjalankan, misalkan nih Bang, kalau kita itu dikasih peran sebagai orang miskin, kita nggak usah terlalu serius dengan peran kita di sana, tapi kita jalankan aja peran kita sebagai orang miskin dengan baik, yaitu apa? Tetap mempersiapkan kampung yang lebih baik, yaitu kampung akhirat yang katanya istilah di Al-Quran itu. Jadi kita kita orang miskin ya udah gak apa-apa kita miskin, tetapi ibadah kita persiapkan, amal kita persiapkan kebaikan untuk kehidupan setelah dunia ini atau senda gurau ini berakhir. Lah kalau persiapan berarti serius. Loh, kalau Anda mempersiapkan diri artinya berarti serius dong. Kan Allah yang bilang bercanda, ngapain serius-serius? Bercanda, saya bilang tadi, bercanda itu apakah ketika bercanda nggak boleh serius Bang? Yang bercanda kok serius, bercanda dan serius itu sesuatu yang bertolak belakang. Nih, Masa bercanda serius? saya nih bercanda nih sama Bang Edi sekarang, bercanda. Enggak, sekarang saya tanya sama Anda. Menurut Quran, dunia ini itu hanyalah candaan, betul nggak? Betul nggak? Bukan dunia ini Bang. Loh, coba buka Qurannya, buka ayatnya coba. Ya coba buka ayatnya coba. Silakan dibuka ayatnya. Bentar ya, saya udah selesai ini makan. Lanjut Bang Edi, santai. Kita kan bercanda toh. Silakan Bang, dibuka ayatnya. Saya nggak bawa mushaf Bang. Gimana? Itu di surat apa ya Bang ya? Lupa saya. Kayaknya tunggu saya nggak ingat. Coba. Wamal hayatud dunya. Gitu kan ya Bang ya? Ya. Ila la'ribu wal. Sesungguhnya hidup di dunia itu adalah permainan dan sendau gurau belaka. Sendau gurau belaka. Jadi kalau sendau gurau belaka ngapain serius-serius? Betul. Ayat itu kan ada terus kelanjutannya Bang. Kalau tunggu saya ingat 9. Waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqin. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik. Iya, berarti afala ta'qilun, apakah kamu tidak mengetahui? Itu kan sebuah pertanyaan juga. Ya iya, makanya itu hidup ini hanyalah bercanda. Mengapa kamu masih serius? Yang serius itu di akhirat nanti. Kalau masih di dunia jangan serius-serius. Bercanda aja terus gitu. Itulah maksud daripada Bang Edis. Jelaskan. Itulah di dalam Islam, makanya kenapa kita dianjurkan untuk belajar supaya kita memahami makna. Thalibul ilmi faridotun ala kulli muslim. Belajar itu wajib bagi orang muslim supaya ini tidak memahami segala sesuatu hanya berdasarkan pikiran kita sendiri. Kalau bercanda yang Bang Edis maksud nih, bercanda hanya foya-foya, kita senang-senang, nggak usah serius. Hancur dunia Bang, gimana kita mau mendidik penerus kita? Bang, coba ditemukan dulu lah ayatnya lah, coba dibacain dulu lah, biar ini, biar kita nggak berasumsi liar. Ayatnya udah begitu jelas loh. Sesungguhnya hidup ini hanyalah permainan, betul? Ya, betul. Nah, jadi Allah yang bilang hidup ini permainan, betul? Ya sudah, kenapa kita mau serius-serius? Hidup ini hanyalah permainan dan sendau gurau. Allah yang bilang gitu loh. Gimana Anda ini? Tapi kan begini Bang. Tapi kalau menurut saya sih, nah betul, kalau menurut Bang Edis itu betul konsepnya. Kalau menurut saya tuh bagus. Lanjutkan. Oke, kalau menurut saya sih, itu yang bilang bukan Tuhan, yang bilang itu ya Muhammad.
Karena menurut Muhammad itulah yang dia lihat di dunia ini. Hidup ini hanya permainan, makanya dia mainin kalian terus. Loh, gimana? Masalahnya Yang serius itu nanti di akhiratnya. saya nggak mau bantah itu. Saya nggak mau bantah itu. Karena sesuai dengan barusan ucapan Bang Edis, menurut saya kan gitu Bang Edis, ya udah itu menurut Bang Edis. Kalau Oke, menurut saya siapa juga, yang berkata hidup? Siapa yang berkata hidup ini hanya permainan? terus permainan yang dimaksud di dalam pikiran Bang Edis. Lihat Bang ya, bedanya Islam saya, gimana? Bedanya Islam dan Kristen dalam memandang hidup, ya. Kalau dalam Kristen Bang, hidup ini adalah kesempatan. Bahkan ada lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Itu kalau Kristen. Nah, kalau lagunya Islam, hidup ini hanyalah permainan. Hidup ini hanyalah guyonan. Beda Bang, Islam lagunya sama Kristen tuh beda, makanya kualitasnya beda. Kalau nyanyi lanjutkan sampai selesai. Hidup ini hanyalah guyonan, ada hidup yang lebih baik. Iya, makanya itu saya bilang berarti karena hidup di dunia itu tidak lebih baik, makanya di dunia ini hanyalah guyonan dan permainan saja. Begitu, betul. Betul. Enggak, gini. Gimana? Sesuatu yang betul itu menurut pikiran atau pemahaman dari Bang Edis. Jadi kalau memang candaan yang dimaksud Bang Edis adalah senang-senang, Bang Edis memahami ayat itu dengan pikiran yang seperti itu, silahkan. Itu nggak apa-apa. Oke, jadi yang benar gimana? Pengertian yang benar gimana tentang ayat itu? Coba silakan. Gimana pengertian yang benar? Pengertian yang benar. Tapi saya tekankan juga benar menurut saya sendiri Bang ya. Silakan boleh diambil kalau itu memang benar. Kalau ya, salah menurut Bang Edis nggak apa-apa. Silakan. Jadi candaan yang menurut saya seperti tadi yang saya awal katakan, candaan itu ada dua, ada candaan yang sehat, ada candaan yang sehat, ada candaan juga yang nggak sehat. Candaan yang sehat seperti apa? Kita menjalankan candaan itu untuk mencapai tujuan yang baik dengan cara yang baik juga. Kalau kita dikasih musibah, gak usah terlalu serius. Kita nikmati aja, itu namanya candaan Bang. Kita nikmati aja. Contoh nih, contoh. Musibah kok candaan gimana? Ya gitu. Masa musibah candaan gimana sih? Oke. Sekarang ada gempa di NTT, betul? Itu musibah, betul? Ya Bang. Menurut Anda itu candaan? Kalau persepsi dalam ayat itu, kalau di dalam ayat itu, kalau ayat itu Bang, apapun yang ditimpakan kepada kita, baik itu musibah, itu menunjukkan kalau kita menerima ini Bang ya. Nggak nyambung kan orang yang ditanya. Bukan itu loh. Sekarang lagi terjadi gempa di NTT, betul? Betul. Menurut Anda apakah itu candaan dan permainan? Terus? Anda nggak percaya sama ayat Al-Quran kok. Allah berkata bahwasanya hidup ini hanyalah sendau gurau dan permainan, betul? Betul. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Untuk apa diciptakan manusia? Untuk menyembah. Salah, untuk permainan. Kan Allah yang bilang, hidup ini hanya permainan. Makanya
Allah menciptakan manusia dan dunia ini untuk permainan. Gimana sih? Loh, gimana Anda ini? Ayatnya ada. Khalaqal insana wal jinna illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Kenapa? Untuk bercanda. Loh, katanya dunia ini hanyalah candaan dan permainan. Nah, dunianya adanya senda gurau, tetapi manusia dan jin diciptakan untuk menyembah, bukan cuma bercanda, Bang. Aduh, gimana? Terus yang dimaksud hidup ini, hidupnya siapa itu? Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau, betul? Ya, udah, Nah, udah. makanya saya tanya, itu yang ngomong itu Tuhan atau Muhammad? Karena kalau keyakinan saya yang ngomong itu ya Muhammad. Makanya dia banyak bercanda, betul? Gini. Supaya perbincangan ini ada hikmahnya, kita jangan muter-muter, jangan diulang-ulang. Apa kalau sudah diucapkan, jangan diucapkan lagi. Oke, sekarang saat Anda dulu saya tanya, yang ngomong itu Allah atau Muhammad? Allah Ngomong sama siapa Allah? menyampaikan dengan perantara Jibril kepada Muhammad. Udah mulai ngarang lagi dah, aduh. Ya, terus Nggak ada di situ ayatnya itu yang ngomong itu adalah Allah dengan perantaraan Jibril kepada Muhammad. Nggak ada, itu hanya halusinasimu. Sementara ayat Quran tidak pernah bilang begitu. Terus yang bikin Bang Edi nggak percaya dengan kalau itu wahyu ucapan dari Allah itu apanya yang bikin Bang Edi nggak percaya? Karena katanya hidup ini bercanda. Masa hidup ini bercanda gimana? Gimana Anda ini hidup kok bercanda? Makanya di dalam Islam tadi saya jelaskan juga kita memiliki kewajiban untuk belajar. Artinya apa untuk belajar itu? Supaya kita memiliki pemahaman yang belajar, Bang. Jangan. Orang hidup ini hanya permainan kok belajar. Gini. Abang ada HP satu lagi nggak? Nggak ada. Quran ada? Ada, Bang. Coba ambil Qurannya. Teman-teman coba bantuin saya temuin ayatnya, teman-teman. Coba. Saya turun ayat apa? Quran apa? Ayat. Coba di ayat berapa tadi? Hidup ini hanyalah Al-An'am 32. Oke, Al-An'am 32. Coba silakan. Quran surat ke-6 ayat 32. Quran surat ke-6 itu banyak ayatnya mungkin ya. Coba Al-An'am atau Al-Ankabut 64 coba. Al-Ankabut 64. Al-An'am ayat 31 sampai 32. Oke, coba silakan. Al-An'am 31 32. Silakan baca. 32 sampai 33. Wa mal hayatud dunya Terjemahnya aja, Bang. Jangan Arabnya lah. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, coba ulangi lagi satu kali lagi. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan. Oke, kehidupan di dunia hanyalah permainan dan kelengahan, betul? Ya. Oke. Berarti yang bilang hidup ini permainan siapa? Allah. Berarti menurut sudut pandangnya Allah, hidup ini itu hanyalah permainan dan senda gurau. Nah, berarti Abang lupa, Allah itu maha bijaksana. Apa yang dikatakan oleh Allah dengan segala kebijaksanaannya tidak bisa dibandingkan dengan pemahaman dan narasi Abang Edis yang terbatas. Itu jangan dipaksakan, Bang. Mulai lagi. Mulai. Oke lah, karena Anda tidak percaya ya mau gimana? Anda saja nggak percaya kok dengan ayat Qurannya. Misalkan dikatakan nih Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Apakah kita menyamakan
ayat itu bahwa Allah melihat dengan mata seperti kita manusia, Allah mendengar dengan telinga seperti kita manusia, beda Bang. Karena apa? Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Iya, jangan Jadi, lari ke situ dulu, Bang. Yang kita saya bahas menjelaskan, ini, ada korelasinya supaya Abang paham. yang kita bahas ini bukan itu loh, Bang. Yang kita bahas Paham, ini yang mau dibahas Abang paham, tetapi kalau hanya apa-apa. sebatas Abang mengulang-ulang kata, ya udah. Kalau Abang nggak mampu dengan pemahaman tingkat itu dan hanya berspeksi dengan Bukan Anda pemikiran Abang menggantinya sendiri, masalahnya. Anda rubah, Anda ganti. Kalau Anda rubah, Anda ganti ya gimana? apa apa. Oh. Saya tidak mencari di sini, tidak mencari kemenangan. Saya tidak mencari kemenangan, saya tidak mencari pembenaran, saya hanya bernarasi juga. Oke lah, kita bercanda. Saya mengagumi Bang Edis kok. Saya mengagumi Bang Edis. Saya selalu mengikuti. Tetapi saya katakan ya, bagi teman-teman juga non-muslim di sini Bang, terutama juga yang non-muslim dan Islam, tolong kita di dalam diskusi apapun hindari penghujatan baik di typing maupun hindari penghujatan itu. Kalau ada yang ilmunya bagus, bisa berdiskusi dengan baik, punya pemahaman yang baik, ayolah naik ke atas, jangan cuma typing di bawah saling menghujat. Saya nggak mau, saya nggak suka Bang Edis dihujat pun, Bang RK dihujat. Saya paling membela itu Bang, saya nggak setuju. Itu semua Bang, untuk kalangan non-muslim maupun yang Islam sendiri. Jadi Bang Edis, Memangnya Anda pernah lihat saya menghujat? Enggak, saya kan barusan bilang untuk teman-teman non-muslim dan juga muslim. Bukan saya bilang Bang Edis. Oke, Gitu, baik, Bang. baik, kalau begitu. Baik, kita kasih kesempatan yang lain ya. Oke, Bang Edis, terima kasih Bang Edis. Sama-sama Bang, saya turunkan ya Bang ya. Bang Edis. Mari kita dekonstruksi data dan logika argumentasi dalam video tadi dengan pisau bedah analisis kritis yang tajam. Kita mulai dari yang pertama, ketakutan tekstual pada Al-An'am 32 dan benturan logika permainan. Perdebatan tadi dibuka dengan aksi Edis TV menyeret lawan bicaranya untuk berhadapan langsung dengan kenyataan eksplisit dalam naskah Surat Al-An'am ayat 32, yang menyatakan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Edis TV tidak menggunakan teori filsafat tinggi yang rumit, melainkan menarik konsekuensi logis paling mendasar. Jika pencipta alam semesta sendiri mengkonfirmasi bahwa panggung dunia adalah arena lelucon dan senda gurau, atas dasar logika apa manusia dituntut untuk menjalaninya dengan penuh keseriusan? Untuk menguji batas logika lawan bicaranya, Edis TV melancarkan pengujian ekstrim bahwa jika dunia ini hanyalah permainan, maka mengada-ngada atau melakukan hal konyol seperti menggelar lomba baca kitab berhadiah minuman keras, pun secara konseptual sah-sah saja dianggap bagian dari permainan tersebut. Sang lawan debat yang tersudut mulai melakukan manuver defensif yang penuh kontradiksi dengan berdalih bahwa manusia hanyalah aktor sandiwara yang bertugas mempersiapkan ibadah untuk akhirat. Edis TV seketika menembak titik mati argumen tersebut, karena mempersiapkan diri adalah tindakan yang sangat serius, sehingga sangat tidak masuk akal jika sebuah panggung yang diklaim sebagai permainan dan senda gurau harus dijalankan dengan manajemen persiapan yang maha serius, mengingat bercanda dan serius adalah dua atribut yang secara hakiki saling bertolak belakang dan saling membatalkan satu sama lain. Edis TV kemudian membawa logika tersebut ke atas tanah realitas konkret melalui contoh bencana gempa bumi di NTT. Jika seluruh dinamika dunia tercakup dalam penetapan senda gurau dan permainan Tuhan, apakah bencana alam yang meremukan tulang dan menelan korban jiwa manusia juga merupakan bentuk lelucon ilahi? Di titik ini, sang lawan mengalami skakmat mental karena tak sanggup menyelaraskan teks kitab sucinya dengan penderitaan manusia di alam nyata. Kejanggalan ini memaksa kita mempertanyakan akal sehat sang lawan tersebut. Jika kitab suci Anda sendiri secara eksplisit mengkonfirmasi bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka, atas dasar logika apa Anda mendadak menuntut orang lain untuk menjalani hidup di dunia ini dengan penuh keseriusan? Bagaimana mungkin Anda melegalkan konsep keseriusan beribadah di atas panggung yang naskahnya tegas-tegas menyebut seluruh dunia ini hanyalah lelucon dan kelengahan, padahal serius dan bercanda adalah dua hal yang secara mutlak saling meniadakan?
Dan jika gempa bumi, kemiskinan dan penderitaan manusia di dunia ini ikut masuk dalam kategori permainan, apakah secara tidak langsung Anda sedang mengakui bahwa Tuhan yang Anda sembah sedang bermain-main di atas penderitaan makhluknya sendiri? Yang kedua, krisis hermeneutika, benturan ayat dan komparasi paradigma hidup. Kerapuhan argumen sang lawan kian telanjang ketika Edis TV mengkonfrontasi dua klaim tekstual yang saling menabrak dan menghancurkan dalam struktur berpikir lawan bicaranya. Di satu sisi, ada naskah yang menyatakan hakikat dunia adalah permainan dan senda gurau, Surat Al-An'am ayat 32. Sementara di sisi lain, ada naskah yang menyatakan tujuan penciptaan jin dan manusia semata-mata untuk menyembah, Surat Az-Zariyat ayat 56. Jika wahana tempat manusia berada diciptakan hanya sebagai arena permainan, maka secara logis seluruh aktivitas di dalamnya, termasuk penciptaan manusianya, adalah bagian dari skenario permainan tersebut. Namun saat disandingkan dengan doktrin kewajiban ibadah yang kaku, sang lawan gagal total menunjukkan korelasi sistematisnya. Edis TV membongkar premis mendasar bahwa kontradiksi ini muncul karena ayat-ayat tersebut sebenarnya adalah refleksi pandangan subjektif manusia, Muhammad, terhadap realitas zamannya, bukan sebuah sistem hukum universal yang dibangun di atas konsistensi logika yang solid. Edis TV melangkah lebih jauh dengan membedah dampak sosiologis dari dua paradigma teologis yang berbeda antara pandangan Kristen dan Islam dalam melihat eksistensi hidup di dunia. Dalam perspektif Kristen, hidup di dunia dipandang sebagai kesempatan bernilai tinggi untuk melayani, berbuat baik, dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga dunia dilihat sebagai ruang pengabdian yang positif. Sebaliknya, dalam perspektif Islam sebagaimana yang diperdebatkan, hidup di dunia direduksi secara pejoratif sebagai pelenggah, permainan dan guyonan semata, di mana nilai sejati baru ada di alam setelah kematian. Edis TV menunjukkan bahwa ketika sebuah ajaran mereduksi kehidupan dunia menjadi sekedar guyonan dan permainan, ajaran tersebut secara tidak langsung menurunkan kualitas keseriusan pemeluknya dalam membangun peradaban, mendidik generasi dan mengelola kehidupan nyata. Tabrakan konsep ini menyisakan persoalan mendasar yang tak pernah sanggup mereka jawab. Mengapa saat klaim tujuan penciptaan manusia untuk menyembah disandingkan dengan ayat dunia hanyalah permainan, seluruh bangunan logika berpikir Anda seketika runtuh dan tidak mampu menjelaskan korelasi hubungannya secara rasional? Apakah fakta bahwa doktrin Anda mereduksi dunia sekedar sebagai mainan dan guyonan inilah yang menjadi akar penyebab rendahnya keseriusan pemeluknya dalam mengelola peradaban dan kehidupan nyata di bumi? Dan bagaimana Anda menjelaskan perbedaan kualitas paradigma hidup ini, di mana pandangan lain menganggap dunia sebagai kesempatan emas untuk menjadi berkat, sementara dogma Anda mereduksinya tak lebih dari sekedar pelenggah dan lelucon semata? Yang ketiga, eskapisme logis dan pelarian apologetika di balik tameng divinitas. Puncak kelumpuhan argumen sang lawan terjadi pada saat terjemahan resmi Al-Quran dibacakan secara lugas. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelenyahan. Ketika fakta tekstual itu terkunci mati dan tidak bisa lagi dibantah, sang lawan tidak mampu lagi mempertahankan argumen linguistiknya. Ia akhirnya melancarkan kesesatan berpikir, logical fallacy, berupa special pleading, pengecualian khusus, dan red herring, pengalihan isu, sambil membawa-bawa analogi tidak relevan tentang sifat Allah yang maha melihat tanpa mata dan maha mendengar tanpa telinga. Edis TV dengan sigap membongkar taktik pengalihan ini, bahwa sang lawan tidak sedang mempertahankan kebenaran naskah, melainkan sedang memelintir, merusak, dan membuang arti tekstual ayat untuk menyelamatkan kenyamanan dogmatisnya dari kehancuran logika. Perdebatan pun ditutup dengan keputusasaan sang lawan yang hanya bisa memberikan imbauan moral pasif agar tidak saling menghujat, sebagai alibi halus untuk menutupi kekalahan logikanya. Langkah apologetis ini makin memperjelas kerapuhan fondasi berpikir mereka. Mengapa setiap kali teks kitab suci menabrak logika akal sehat, Anda selalu melarikan diri ke balik tameng kebijaksanaan Tuhan yang tak terjangkau, padahal di awal percakapan, Anda begitu percaya diri mengaminkan ayat tersebut secara harfiah? Apakah penggunaan analogi sifat Tuhan yang sama sekali tidak relevan itu merupakan pelarian panik karena Anda sudah tak sanggup lagi mempertahankan teks surat Al-An'am 32?
Dan apakah ketidakmampuan Anda mempertahankan konsistensi ayat tersebut tanpa memelintir maknanya menjadi bukti telanjang bahwa doktrin yang Anda yakini sebenarnya berdiri di atas asumsi pribadi, bukan di atas keutuhan naskah itu sendiri? Rangkaian perdebatan dari awal hingga akhir tadi menyisakan satu fakta telanjang yang tidak dapat dimanipulasi. Keagungan retorika teologis yang sering dibanggakan di ruang publik ternyata hanyalah bangunan rapuh yang berdiri di atas tradisi hafalan tanpa ketelitian naskah dan konsistensi nalar. Dari ketakutan menghadapi konsekuensi kata permainan, kegagalan menjelaskan status musibah kemanusiaan, benturan antar ayat penciptaan, hingga pelarian apologetis ke analogi sifat-sifat Tuhan, setiap jengkal argumen sang lawan rubuh bukan oleh teori filsafat yang rumit, melainkan oleh ketidakmampuannya mencerna isi kitab sucinya sendiri secara jujur. Edis TV telah berhasil membuktikan sebuah tragedi hermeneutika yang mendalam, bahwa penganut dogma selama ini dididik untuk memburu pahala mekanis dari ejaan fonetik Arab, namun pikiran mereka asing dan kaku terhadap makna, konsekuensi hukum, dan konsistensi rasional dari teks itu sendiri. Ketika terjemahan lugas dibuka dan naskah ditagih konsistensinya, fanatisme hafalan itu seketika sirna. Sang lawan pada akhirnya terpaksa menutup diskusi bukan dengan kemenangan argumen, melainkan dengan imbauan moralitas pasif tentang persaudaraan dan toleransi. Sebuah pelarian halus dari seseorang yang baru saja mengalami kekalahan logika secara telak di hadapan kebenaran tekstual. Saya Layar Apologetika, salam akal sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.